Sing paling gede D6 ya. D6. Kolam D6. Seluruh kolam di sini menggunakan aerasi supercharger 2 HP. Nah, ini yang diameter 3 ini 1000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh semua pecinta ikan Kebumen. Sehat ya? Oke, melanjutkan video kemarin. Ini masih di KJ Farm. Hari ini kita akan melihat perkembangan ikan per 2 pekan berdasarkan pakan yang diberikan. Seperti apa perkembangannya dan aerasinya menggunakan apa? Kita saksikan video kali ini, melanjutkan video dari kemarin, dan kita masih juga berbincang-bincang santai dengan Om Widi, pemilik dari KJ Farm ini. Kenapa beliau menggunakan teknik biovlog dan memilih bisnis ikan untuk masa istirahat atau masa pensiun beliau. Padahal beliau tadinya orang perantauan. Seperti tabure D berapa gue? Kolamnya D berapa? Beda-beda, ini D34 sekitar 1000, ini D4 D34 ya. nah, terus D42, D43. Nah, ini yang diameter 3 ini 1000. Diameter 4 ini dulu penyatuan ini ada yang 2500, ada yang 2000. Berarti rata-rata berapa? Nanti kan disortir lagi. Oh, disortir. Sortir lagi ketika mulai besar. Kenaikan pakannya berapa? Kenaikan bobotnya berapa? Kenaikan pakan ini per hampir 2 minggu ini naik 2 gram. 2 gram per ekor. 2 sampai 3 gram per ekor. Berarti FCR-nya ketemu? Belum hitung semuanya. Belum dihitung semua. Oh iya, Jal, dihitung semua kayak apa? Belum. Nanti ini Berarti kenaikan per ekornya 2 gram ya? sekitar 2 Per gram. 2 minggu apa per seminggu? Menjelang 2 minggu. Menjelang 2 minggu ya? Pastinya belum dihitung sih. Oh iya. Berarti bikin kolam niku memang tujuan awalnya buat nyiram duren nggih? Ya awalnya yaitu karena kepikiran durian kita nih di kampung Kalijiring ini kan memang airnya susah. Nggih. Jadi ketika air susah, musim kemarau itu lumayan panjang. Nah sementara saya butuh nyiramin durian. Nggih. Nah akhirnya terbersit bikin kolam lah gitu. Iya. Karena sepengetahuan saya ketika ada limbah kolam itu bisa dimanfaatkan untuk pertama nyiram, kedua pemupukan. Gitu. Nggih. Nah akhirnya ya ngeliat-liat konten YouTube, nah kok nemu kolam biovlog gitu. Nah ketika kolam biovlog itu ternyata memang limbahnya biovlog, karena memang biovlog kan setahu saya itu pengelolaan air ya. Nggih. Pengelolaan air di mana pembudidaya dengan keterbatasan. Biasanya sih kalau biovlog itu kan antara keterbatasan tempat Sama keterbatasan air. Iya, iya. Kalau tempat ini sebenarnya sini ya lumayan nggak terlalu ya banyak lah sebenarnya. Iya. Harusnya tempat ada, tapi airnya yang nggak ada. Nah, sebenarnya kan kalau biovlog itu kan diterapkan di kota biasanya. Nggih. Ya di kota. Kota yang mengejar produktivitas tapi dia nggak punya lahan gitu. Nggih. Makanya Betul. dikembangkanlah biovlog. Ya vlog nggih. Nah kalau kita lahan ada tapi keterbatasan air. Air nggih. Makanya saya kepikiran ya udah akhirnya bikin biovlog. Nah, Jadi tujuan awalnya memang ya apa ya? Ya untuk pemikiran awalnya saya mengelola limbahnya untuk nyiramin tanaman duren ya. Nah kan durian saya nih saya nanam tawar ada sekitar 85 pohon. Iya. Jadi nah terpikirnya kan di situ. Jadi tapi kalau durian itu kan memang jangkanya panjang ya. Iya. Mungkin bisa 4 tahun baru mulai buah kali lah. Nah di situ saya ambil pemikiran. Nah selama 4 tahun ini kan berarti saya biaya terus. Ya. Kalau Nggak punya masukan bulanan. masuk yang bulanan kan ya mumet. Ya mumet juga ya. Nah, Pusing.
akhirnya terinspirasi bahwa oh berarti saya harus ada kegiatan yang bisa menghasilkan. Nah, target awal saya sih sebenarnya si kolam ini harapannya adalah ketika panen ada siklus panen yang bisa yo buat membayar pekerjaannya lah. Ya, minimal gitulah ya. Minimal target awalnya. Iya. Tapi kalau misalnya kolam sebanyak ini menurut saya ya ini sudah bisa menghidupi. Nah, ini sebenarnya entah itu kesalahan atau apa, artinya gini. Kecelakaan mungkin ya. Kecelakaan. Kecelakaan ya. Sebenarnya ketika kita mau awal kita belajar kan. J. Namanya belajar. Belajar itu pasti butuh biaya. Artinya ya banyak hal yang mungkin bisa terjadi gitu. Iya. Nah, itu yang harus kita siapin menurut saya. Jadi kita harus bersiap resikonya dulu. Iya. Iya. Resikonya banyak lah, namanya baru belajar nanam ikan itu sebuah nyawa ya menurut saya. Apa ya? Ya risiko kematian. Iya, risiko kematian. Risiko paling fatalnya adalah sebuah kerugian. Kerugian ya. Nah, makanya ketika kita membuat kolam ini harusnya itu dari kecil dulu belajar. Tapi mungkin ini Pak, kayak panjenengan kan tadi Mas Silo bilang ke saya itu kan, ya kalau mungkin ini sampelnya untuk kolam, bisa jualan kolam juga. Oh iya. Loh, di Kebumen lumayan Pak, karena di Kebumen belum ada Pak. Budidaya ikan nila menggunakan sistem bioflok ini, Mas Widi itu hanya ingin tadinya mencetak atau memproduksi pupuk alami atau pupuk organik untuk tanaman durian beliau. Nah, akhirnya kayak kecelakaan. Kok panennya sampai 2 ton lebih? Wah, kalau ini sih bukan kecelakaan, ini namanya produksi. Cuma waktu itu beliau masih terkendala, ini ikan mau dijual kemana? Masih bingung beliau istilahnya. Nah, setelah berkomunikasi dengan komunitas ikan di Kabupaten Kebumen ini, beliau akhirnya memberanikan diri untuk memperbesar usaha kolam ikannya, dan malah sekarang sepertinya beliau menikmati dan ini menjadi pokok atau penghasilan utama beliau. Nah, bagi panjenengan, tayangan saya semoga menginspirasi, semoga bisa menjadi contoh yang bisa panjenengan tiru atau aplikasikan di tempat panjenengan dengan lahan sempit dan keterbatasan air. Nah, untuk episode selanjutnya kita akan spill bagaimana cara membuat vlog beliau, probiotik apa saja yang dipakai, dan pakan protein berapa yang beliau gunakan, sehingga ketemu nanti omsetnya atau kita bisa tahu untung ruginya beliau seperti apa. Untuk warga masyarakat Kebumen dan sekitarnya, untuk lebih jelasnya bisa kontak di nomor saya tercantum di kolom deskripsi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.